Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PNC hadir kembali dengan podcast yang saat ini masih temanya tidak jauh dari pilkada, karena ya tahu di Purwakarta ini memang lagi musim politik menjelang pilkada 2024, tepatnya November 27. Jadi terpaksa eksis. Kali ini saya akan membahas soal kita akan membahas mengenai Golkar. Golkar dalam arti ya kenapa Golkar? Karena saya lihat Golkar ini bisa dibilang sebagai partai yang seksi. Pertama dari sisi perolehan kursi, walaupun dibanding dengan pilkada sebelumnya, pileg sebelumnya menurun, tapi hanya butuh minimal satu kursi lagi untuk bisa syarat mendaftarkan calon. Kedua, Golkar saat ini punya petahana, yaitu Ane Ratna Mustika alias Ambu. Nah, yang menarik nanti saya akan minta lebih jauh ke narasumber saya, kebetulan ada di sini. Yang menarik bahwa saat ini digadang-gadang Ambu akan kembali mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta. Nah, sejauh mana kesiapan dia, terus apakah fix betul sudah diusung oleh Partai Golkar, kemudian ketika sudah fix diusung, parpol mana yang akan berkoalisi dengan Golkar dan sebagainya. Oke, untuk membahas masalah itu, di sini ada 3 orang narasumber yang kelihatannya udah biasa lah ngomong politik. Saya juga jadi kagok nih. Kang Sarip Hidayat, selamat sore Kang Sarip. Sore Bapak. Kang Sarip ini mantan anggota DPRD Purwakarta. Terus mantan ketua DPRD Purwakarta, terus mantan ketua Golkar Purwakarta juga. Jadi udah di politik udah jam terbangnya udah tinggi mungkin ya. Kemudian di sebelah kanan saya Kang Agus Yasin, juga mantan anggota DPRD dan pengurus Golkar mantan juga. Nah, untuk masalah pilkada sekarang kayaknya lebih cocok kalau saya menghadirkan Kang Papet. Nama aslinya Kang Asep Kurniawan, tapi orang jarang mengenal Kang Asep Kurniawan. Beliau familiar dipanggil Papet. Saat ini Kang Papet ini ditugaskan di Des Pilkada Partai Golkar Purwakarta. Oke ya. Oke, saya mulai dari Kang Papet mungkin. Apa benar Ambu ini udah fix diusung oleh partai Golkar, partai sendiri lah gitu. Baik. Mangga. Terima kasih Kang. Ya. Sebetulnya dengan sangat bukan terpaksa, tapi ini kan suhu saya di Golkar berkaitan dengan kontestasi pilkada yang ada di Kabupaten Purwakarta, khususnya di Partai Golkar. Seperti kita ketahui bersama bahwa Golkar dari DPP itu sendiri sudah menugaskan yang kemudian nanti di follow up dengan rekomendasi Haji Ane Ratna Mustika untuk kemudian mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Purwakarta. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan pilkada yang ada di Kabupaten Purwakarta, ya kita tahu sendirilah bahwa hari ini Golkar secara politis masih sangat eksis, tapi secara tatanan untuk persyaratan kontestasi, kami ini tidak memiliki golden ticket dengan 9 kursinya gitu loh. Tapi ya sejauh ini kami di Des Pilkada sudah bekerja luar biasa. Kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa partai yang kemudian tinggal menarik kesimpulan saja. Bagaimana kesimpulannya nanti ke depan, karena memang konsep keberlanjutan yang ada di Partai Golkar itu sendiri, khususnya di pemerintahan, harus berjalan. Nah, sebelum kita bahas soal koalisi, berarti sampai saat ini udah fix atau masih dinamis untuk mengusung calon di Golkar ini? Kalau untuk
Kalau untuk bacalon kita sudah fix. Udah fix. Sudah fix. Nah, ya. untuk komunikasi partai ya sangat dinamis mungkin karena ini politis. Ya, artinya kita udah ini dulu ikat dulu bahwa Golkar adalah ambu untuk calonnya gitu kan. Betul. Nah, berarti kan karena 9 kursi berarti butuh minimal 1 kursi lagi kan untuk berkoalisi. Betul. Berarti koalisi dengan yang lain artinya siapa pasangannya itu mungkin ya. Siap. Nah, oke. Kang Agus, kira-kira untuk koalisi ini Golkar akan berjalan mulus nggak untuk merangkul partai-partai lain? Iya, sebenarnya kalau lihat pengalaman dari dulu ya, saya percaya kalau Golkar itu bisa menarik karena nanti juga ada partai yang bisa terikat oleh Golkar. Karena saya percaya kalau Golkar itu mainnya biasanya di ujung. Rasionya gimana kan? Rasionya kalau kita berbicara ada partai yang nanti akan tertarik karena ada hubungan emosional, kita kan tidak tahu. Karena apa? Kita belajar dari kemarin peristiwa kemarin ini kan berkas dari 2022 sampai 2023 itu. Nah ini kan di luar kemungkinan gitu kan, bukan berarti Golkar dengan partai X tidak akan nyambung. Nah, kalau saya dengar itu justru ini bakal rame gitu kan, bakal bersatu kan gitu kan. Cuma kita tidak bisa mengatakan lebih dulu ketimbang orang yang bersangkutannya kan gitu. Izin ya moderator. Ayo, mangga. Kemungkinan bakal bersatu apa bakal ditinggalkan? Iya, kan rumus politik itu 2. Bersatu atau ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan teh tidak dapat mitra koalisi. Iya, jadi diasingkan. Bisa nggak seperti itu, Kang Wapet? Ada kemungkinan nggak itu? Ini ada kekhawatiran dari Kang Sarip mantan. Bukan kekhawatiran sih, tapi kekhawatiran. gimana? Semacam ya analisis lah. Gitu. Kalau saya itu dulu. Saya kan gini, kalau skenario saya memang kalau kemarin tahun-tahun masa lalu bisa ditinggalkan. Karena kemarin itu semua itu nggak ada ketua umum, adanya ketua harian. Ya kan? Kalau sekarang ini beda lagi dinamikanya. Karena ada ketua-ketua partai yang soloran kan gitu kan, sekarang itu ada yang ini. Oke. Gitu lah. Nah, kalau menurut Kang Sarip gimana? Apa Gini, jadi bacaan politiknya mah sederhananya. Sederhana. Jadi kalau ngelihat postur politik di Purwakarta, Daek tuh Daek kan harus mengakui bahwa eksistensi Subang itu kuat. Subang katakanlah sebut nama. Ya Deddy Mulyadi lah, itu kuat. Kan gitu. Nah, ketika berbicara DM, maka berbicara juga kan gitu. Irisan-irisannya ke bawah. Di mana kan kebanyakannya pegang partai. Kan gitu. Ada berapa partai coba kalau misalkan mau diabsen? Itu yang hari ini koordinasinya baik dengan Deddy Mulyadi. Kan gitu. Itu satu, Kang. Jadi artinya ada upaya juga dari ya bukan ada upaya wajar. Ya maksudnya ada indikasi ada kewajiban untuk menggembosi Golkar maksudnya seperti bukan upaya, ada kewajiban sebagai kompetitor Deddy Mulyadi geser anu gitu. Kan gitu ada kewajiban bagi tanggapan. Nah, ada kewajiban kan. Jangan salah sebagai pemain politik DM harus dong geser anu. Nggak boleh juga dia berkibar. Namanya kompetitor kompetitor di politik mau wajar kan gitu. Nah maka partai-partai yang kecil-kecil itu yang hari ini posisinya sering silaturahmi dengan Subang itu pasti kan manutnya ke sana. Dan itu sudah terjalin silaturahmi. Iya. Nah yang kedua ini rasionya. Yang kedua PKB dengan Nasdem kan sudah bersetubuh dengan Yadi kan gitu. Udah fix. Ya anggap aja sama kita fix. Orang yang nggak ada yang lain cerita selain yang mereka berdua yang lebih di depan. Coba ada nggak yang sudah berani seperti Nasdem dan PKB? Belum ada. Hanya Nasdem dan PKB. Yang lain makan kagak ada. Yang berani sudah berfoto bersama kan begitu bertiga kan gitu. Dan ya mungkin kalau kita hadir sudah menyatakan apa entah mereka. Oke, kan saya mau ke artinya ada kemungkinan Golkar nggak ada yang nemenin. Nah itu itu saya ke Kang Kopet dulu. Ini kayaknya ada
indikasi Golkar ditinggalkan gitu. Kumaha Kang Apet sebagai des pilkada Golkar ini? Kami melihat, saya pribadi melihat bahwa ketika parameternya seperti itu terlalu kecil. Bahwa ketika hari ini Deddy Mulyadi kemudian disandingkan atau dikaitkan dengan kontestasi pilkada yang akan digelar di tahun ini, dengan bacaan hitungan bahwa ini komunikasi dengan Subang, memang Subang siapa? Subang superhero di Purwakarta. Nah, kan superhero bagi kaumnya, iya. kan gitu. Nah, terus kemudian hari ini Golkar disebut sebagai salah satu momentum perubahan di Kabupaten Purwakarta. Saya sangat sepakat dengan itu. Karena yang lain hanya mengentertain kebebasan demi mempertahankan konflik. Ketika tidak ada konflik itu, ya sudah, mereka ini tidak ada kerjaan. Nah, yang selalu jadi alasan kembali lagi Subang gitu loh. Nah, terus kemudian sejauh mana Subang ini ikut campur dalam wilayah politik di Kabupaten Purwakarta? Saya rasa terlalu kecil. Kang Sarip, semua partai-partai sudah berkomunikasi, udah katakanlah merapat lah. Merapat sudah. Bagi bersiasat berbareng-bareng gitu. Betul, bagi tokoh sebesar Kang Deddy Mulyadi hari ini itu terlalu kecil kalau untuk bermain di wilayah. Ya tapi dia doyan, itu masalahnya. Kan urusan doyan nggak doyan, tinggal bagaimana hari ini si konsumen dalam hal ini partai-partai politik itu memakannya gitu loh. Karena saya lihat juga calon-calon bupati yang hari ini berterbangan, beredar kemana-mana, menganggap bahwa partai ini sebagai warung kopi. Terus yang mau pilkada itu siapa? Mereka ini kan kontestan yang kemudian nanti direkomendasi atau tidak oleh partai kan kemudian hal. Tapi kan mereka hari ini seolah-olah mereka ini muncul sebagai aktor yang sangat luar biasa. Yang tragisnya gini, Kil. Jadi bahkan ada terdengar kabar bahwa Bu Anu itu nggak bakalan nyalon. Oke. Itu loh. Yang pertama karena diganggu terus sama Deddy Mulyadi. Yang kedua kan gitu. Karena tidak ada rekan partai yang mau bareng kan gitu. Yang ketiga itu kebetulan kebetulan ini dalam kesempatan ini kenapa saya tadi awal pertanyaan saya tanyakan ke Kang Papet fix atau enggak. Ini kesempatan ini menjelaskan seperti yang tadi dipertanyakan oleh Kang Sarip. Saya mewakili moderator sebetulnya. Jadi kan sebetulnya ini cerita berulang. Kalau melihat grafik dari dulu waktu Golkar 11 terus kemudian 8 terus kemudian 11 hari ini 9. Itu sebetulnya Golkar tidak terpengaruh dengan posisi itu. Terus kemudian yang tadi dikhawatirkan berkaitan dengan rekan koalisi atau kawan koalisi, kami sangat tidak khawatir. Dengan permasalahan kami tidak mendapatkan partai koalisi. Ya. Karena memang sebetulnya kan yang menjadi hitungan kawan-kawan hari ini ketua partai yang ada di kabupaten itu sendiri. Iya, betul. Nah, calon-calon bupati yang hari ini beredar, mereka be nice dan bagus di depan ketua partai yang ada di kabupaten, tapi belum tentu juga ganteng kata DPP gitu loh. Karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang nyambung dengan DPP-nya. Misal ada salah satu calon kepala daerah yang juga dia berkontribusi terhadap partainya yang kemarin ikut kontestasi pileg misalkan. Ada support entah itu bentuk bantuannya baligo, bendera atau segala macam. Tapi apakah itu sampai ke DPP? Sebutin aja siapa misalnya. Jadi sebutin apa? Biar jelas gitu. Kalau saya tanpa disebutin kan nggak udah tahu. Tapi kan publik harus tahu. Sudah biarkan mereka yang menjawab sendiri lah kalau itu. Jadi potong dikit. Jadi gini posisinya ya untuk urusan pasang-pasangan ini pasang-pasangan. Saya tuh belum melihat Golkar itu punya partner yang apa ya, yang sudah bisa digambarkan oleh kita gitu. Jadi cipika-cipikinya aja belum ada, nggak kayak yang lain. Belum ada yang punya chemistry. Jadi gimana mau ada harmonisasi DPP? Cipika-cipiki lokalnya orang ada. Ya kan sebetulnya sekarang misalkan des pilkada udah
udah makan bareng sama siapa kan gitu. Loh, kalau dasarnya dengan Ntar dulu. enggak Ini itu istilahnya. tidak bisa dijadikan sebuah parameter, Ketua. Enggak istilahnya. Pertanyaan saya dengan di fotonya Yadi dengan ketua PKB dengan Nasdem itu udah menjamin belum? Gini, minimal ada dasar. Anda landasan untuk pesawat itu terbang, Pak. Itu dulu. Jadi pesawat itu kan belum canggih zaman sekarang, belum belum begitu, harus begitu. Jadi ini kan sebetulnya tidak harus juga dipertanyakan. Karena beliau ini sangat paham betul dengan tradisi Golkar. Terus kemudian konsep keberlanjutan visi yang sebelumnya kita bangun waktu itu, yang kemudian itu direpresentasikan oleh Ambu Ane Ratna Mustika, itu kan konsep keberlangsungan visi. Karena memang Kang Deddy secara kepartaian dia mempersiapkan kader juga yang kemudian representasinya ada di Ambu. Beliau ini kan orang yang harus paling bertanggung jawab sebetulnya. Masih bagian dari Golkar. Bagian dari itu gitu loh. Dulu kita bermain di situ. Sekarang kan permainannya beda lapangan. Oke, Kang Gus. Ya kalau berbicara sekarang ini kan karena muaranya konflik ya, imbas dari konflik. Tapi politik juga punya hati, Pak. Walaupun sekarang kita lihat bahwa di Ane Ratna Mustika itu ada darah daging Deddy Mulyadi. Oh, maka ada hati, maksudnya Deddy Mulyadi ada hati lah urusannya. Artinya bukan hati, ada satu politik ke keluarga Ane. Iya, yang dilihatnya apa? Anaknya kan gitu. Maka kalau jujur saja kalau benar-benar Subang ini mau menghabiskan Ane Ratna Mustika kemarin itu pilih, kenapa bisa nggak dihabiskan? Enggak, kembali lagi, ada Kak. Enggak gini, ini politik loh. Iya bukan. Terus dikit. Gini, maksudnya yang saya ungkapin tadi. Jadi sebagai kompetitor, gitu loh, wajar. Betul, gitu. wajar. Tapi banyak orang yang terjebak dengan dikotomi itu. Banyak yang terjebak. Pada muaranya tetap saja calon yang akan diusung oleh dia itu ya calon yang punya modal. Tapi memang bener sih, kata A1-nya Bu Ane juga, saya tegeri sama Subang katanya diganggu terus. Adanya ada yang ngasih begitu. Itu kan bagian kata Bu Ane ya geri saya. Itu bagian terganggu. Sebetulnya kami di Golkar merasa tidak terganggu sedikit pun dengan. Tapi kalau misalnya itu statement dari ketua Golkar gimana? Kan tidak pernah ada statement itu. Belum ada. Jadi ketua Golkar itu Bu Ane dalam hal ini enggak juga menyatakan siap, enggak juga menyatakan tidak siap. Tapi tadi ini Despilkada loh. Ya. Kenyataan siap itu udah kan, fix artinya. Bukan, Kang. Yang namanya politik itu harus ada mercunya. Ini mercunya kan nggak ada dari Bu Ane. Misalkan rilis, Akang diundang podcast. Rekomendasi oleh ini udah jelas. Dua kan, bukan satu. Dua dengan Ahmad Sanusi ya. Iya, artinya kan bukan Ane doang, ada Amornya gitu maksudnya. Kalau di wilayah itu Golkar kan selalu seperti itu, tapi tetap mengkerucutnya satu. Waktu Pilkada 2019 ya kemarin, kita nih ada 2018. Ada Haji Padil Karsoma, ada Dadan Komarul Dadan Koswara. Sampai Ambu Ane itu kan tidak pernah dihitung di dalam perhelatan. Bener Gil, tapi jangan lupa dulu mah kalaupun begitu ada greget. Nah karena memang waktu itu memang tidak dimunculkan itu, makanya kan konsep bagi kami di Golkar, konsep keberlangsungan visi ke depan itu memang harus betul-betul tertanam di sana. Jadi ketika konsep visi keberlanjutannya itu tidak sampai, maka akan terjadi penyalahan-penyalahan. Contohnya siapa? Ketika waktu itu konsep keberlangsungan representasi Deddy Mulyadi itu di Ambu, ketika di jalan patah, yang muncul ya penyalahan-penyalahan terhadap pimpinan yang hari ini berkuasa. Oke. Nah, saya mau nanya ke Kang Sarip nih. Kalau misalnya ternyata akhirnya Ambu jadi ya mencalonkan diri katakanlah di Golkar dengan berkoalisi dengan partai manapun. Yang hayal we heula ieu mah. Katakan. Kira-kira lawan yang sepadan, kompetitif lah, yang sepadan siapa kira-kira? Ayadi. Alasannya apa? Ya alasannya banyak faktor. Alasannya karena faktor finansial,
faktor jaringan. Jaringan Gitu. sudah mengakar. Oh lumayan Itu hebat dari sisi, sekarang. Buktinya, popularitas buktinya Ketua Nasdem dengan PKB aja sudah mulai jatuh cinta, itu bukti. Tapi kalau dasarnya itu tidak juga jadi kemudian jadi sebuah pembetulan atau pembenaran. Itu kan hanya salah satu. Itu tidak empiris, bahwa ketika pilkada kemarin ada juga kok pilkada kita sebelumnya nih pengusaha yang katanya wah dan banyak duit segala macam lewat juga, Bos. Bukan gitu. Jadi gini. Jadi jangan juga membacanya merupakan kesimpulan di akhir. Semuanya kan by proses. Dulu juga proses, cuman kan gagal. Mungkin baru 1 langkah 2 langkah udah gagal. Ini juga sama proses. 1 langkah 2 langkah udah bener. Langkah ketiga belum tentu. Hari ini bisa dikatakan Yadi itu magnet. Oke, saya tahan dulu ya. Untuk 2 partai itu, kalaupun baru 1 langkah 2 langkah, langkah ketiga ya kita nggak ngerti. Tahan tapi dulu. hari ini harus diakui itu magnet. Itu magnet. Jadi lawan Magnet Ambu nanti bagi adalah Yadi. Saya tidak yakin. Nah, ya coba. Tidak yakin karena suprastruktur politiknya juga hanya aku-akuan. Maksudnya gimana aku-akuan? Kan yang namanya suprastruktur politik itu harus jelas. Kalau kita bikin tim bisa saja dalam jangka 2 minggu juga kita selesai. Tim sukses maksudnya. Terus yang disebut tim sukses itu capable nggak? Bisa menjamin nggak? Bukan jangan-jangan nanti tim sukses malah jadi sukses tim kan gitu kan? Oh, Kang Gus terlalu ini patut saya laporkan ke Ketua Nasdem dan Ketua PKB. Silakan. Dibilang ini apa? Dibilang hehereyan ini, dibilang kelakuan. Wajar, pendapat saya wajar. Karena apa? Bukan berarti saya ngumpul dengan Kang Sarip dengan Kang KPP ini sudah memerdekakan diri atau bahwa kita bukan begitu kan? Itu kan dalam tahap penjajakan. Karena belum dibuka, pendaftarannya juga belum dibuka. Nah, PKB kan sekarang buka penjaringannya. Udah buka penjaringan. Jadi gini, saya kan nggak ngelihat politik itu hasil, saya lihatnya proses. Minimal mereka itu sudah melakukan proses. Ya. Yang lain belum ada proses. Kata siapa? Memang harus diketahui oleh Kang Sarip aja. Enggak gini Kang. Bukannya saya ingin mengetahui ya posisinya. Yang 2 orang itu sudah berani tampil di permukaan. Itu kan proses yang bisa dijadikan apa ya? Politik itu kan seperti itu. Politik itu penampakan. Betul. Tapi kan kalau misalnya untuk tadi standar indikasinya tampil di permukaan. Betul. Banyak juga kan misalkan baliho-baliho kan itu. Baliho mah bukan permukaan, itu makan solo karir mah. Ini mah komunikasi politik. Komunikasi politiknya pasti mereka juga di luar Yadi pasti ya ada kan dong. Gaib. Politik itu nggak boleh gaib. Ya nggak apa-apa Kalau boleh gaib politik. Kenapa gini contoh ya, politik nggak boleh gaib. DM orang boleh sebel sama dia. Kan gitu. Tukang mah kajian ngutup lu kayak penting ketika tampil permukaan bareng-bareng. Ah, itu politik. Yang penting mah permukaan politik mah. Kade jangan lupa itu ya. Karena masyarakat Saya nggak sepakat dengan itu. Kenapa dalam menghitung politik apalagi kontestasi pilkada selalu menghitung Deddy Mulyadi gitu. Iya, itu. Kalau dianggap bahwa kondisi hari ini kejadian hari ini Ane itu bukan sebuah kecelakaan buat kami, tapi kejadian Ane hari ini, Ambu Ane hari ini itu jadi sebuah maskot yang harus kita lestarikan dan kita pertahankan. Agar apa? Agar tatanan politik yang ada di Kabupaten Purwakarta, tatanan pemerintahan yang ada di Purwakarta itu clear, selesai di sana. Jadi clear naon kieu. Kan tadi Bapak bilang bahwa semua berafiliasi ke Subang Ya, dengan Deddy Mulyadi. Clear nggak afiliasi. Bukan clear tidak berafiliasi. Jadi tatanan politik yang ada di Kabupaten Purwakarta itu tidak lagi berdasarkan klaiman Subang. Jadi nyantek apa ngaruh ku Subang gitu. Kahayang mah tapi ya, kan sampai sejauh ini prakteknya mah racing kuruduk. Ya, tapi kan sampai sejauh ini tidak bisa dibuktikan bahwa memang betul Kang Deddy Mulyadi hari ini juga ikut campur di wilayah pilkada. Pasti itu mah karena dia politisi pasti ikut bermain lah.
Ini menarik. Itu mah keharusan. Deddy Mulyadi memang selalu dibawa-bawa, diseret-seret dalam persoalan. Kang gini Kang, nggak usah juga diomongin, diikutin si wakil ngomong begitu. Jangankan Deddy Mulyadi, saya Kang Agus Yasin yang lain-lain aja ikut campur urusan pilkada di Purwakarta. Gimana? Tapi masa DM nggak boleh? Tapi kan itu tidak jadi faktor penentu. Ikut campur. Ya, karena urusannya kan belum hebat. Kalau udah hebat kayak kata orang-orang, saya pasti diambil. Ya, mangga Kang Agus. Kesimpulannya gini lah, bahwa Anu itu monster bagi kelompok itu sebenarnya. Betul. Monster. Betul. Maka apapun langkah mereka berupaya untuk menghilangkan Anu. Nah, artinya di sini karena bagi dia ini kendala. Nah, tetapi perlu diingat, mereka menyerang Anu, di belakang Anu ada siapa? Bukan pasukan, tetapi ada darah daging. Enggak, bukan menyerang sih Ya, sebetulnya. artinya persaingan politik lah. Ya sekarang gini, Menyerang dalam tanda kutip lah. Jangan Iya, pakai tanda bahasa kutip. menyerang. Iya, artinya kalau dia mau menghalangi Ane, Bersaing dengan Ane. bersaing dengan Ane, dia berpikir nasib anak-anaknya nanti gimana. Kan gitu. Oh, wah, bapak nu bisa iya gitu kan. Kecuali kalau dia tega-tegaan. Nah, terus Enggak, Kang, ini Kang, saya potong ya. Kalau urusan sebetulnya bukan nggak sampai situ karena DM juga untuk bersaing dengan Ane. Kalau Anenya berani, misalkan ini pilkada tuh pesertanya itu Deddy Mulyadi dengan Ane, ya, nggak bakalan berani Bapak DM tuh. ya saya juga itu jangankan udah bakal eleh Bu Ane gitu. Nggak usah Bakal diucapkan. eleh. Bakal eleh, jangankan yang lain. Cuman masalahnya hari ini Bu Ane-nya ada keberanian enggak untuk nyalon bupati? Nah, itu lagi ini nggak rasional lagi nih. Nggak rasional. Nggak rasional lagi. Jadi kalau misalkan suaranya Punten Kang Deddy ini ekuivalen dengan apa yang hari ini dia diami, kan harusnya ketika berapa suara Kang Deddy di Kabupaten Purwakarta itu 100 berapa ya? 150 ribuan lah lebih ya. Kan kalau misalkan memang itu juga ekuivalen dengan apa yang kemudian menjadi representasinya Kang DM di Kabupaten Purwakarta, harusnya putranya juga ekuivalen dengan hitungan suara yang Kang Deddy punya gitu loh. Iya. Udah terus terus mah jagoan kene Bu Ane urusan kikitu. iya, makanya kan untuk ngejual pilkada di Kabupaten Purwakarta ketika si Bapak itu mengendorse kan bukan tidak juga seperti ketika badan Kang DM-nya turun di Purwakarta. Itu satu. Terus kedua, ketika selalu mengaitkan dengan bahwa ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh Kang Deddy di Kabupaten Purwakarta. Saya khawatir malah Kang Deddy ini baik-baik saja. Tidak seperti itu gitu loh. Karena memang dianggap bahwa Kang Binjen ini representasinya DM atau Kang Hidayat ini juga representasinya DM. Terus kemudian ketua-ketua partai yang hari ini ada di Kabupaten Purwakarta dianggap bahwa itu adalah kader dan representasinya Kang Deddy Mulyadi. Mutlak itu. Sebetulnya ketika Kang Deddy ini tidak melakukan apapun, mereka bergerak, maka itu divonislah bahwa itu adalah gerakan Deddy Mulyadi. Tidak seperti itu juga, dan sampai hari ini juga Golkar secara Oke, Kang, partai. saya potong ya. Tadi ketika Kang Papet bicara, Kang Sarip bilang bahwa ketua-ketua partai itu udah mutlak katakanlah dalam genggaman itu. Oke. Kalau misalnya mutlak itu udah dikuasai, berarti kembali ke soal Bukan mutlak. kembali ke soal Koordinasi ya yang membangun baik. koalisi ini nanti susah dong. Oke lah, saya nanya sekarang. Kira-kira parpol mana yang lebih memungkinkan lah? Sebut aja parpol yang memungkinkan dan ada kecenderungan untuk bisa berkoalisi dengan Golkar Oke. dalam kondisi saat ini. Kalau tataran rasional sih ketika hari ini Golkar dibentuk Des Pilkada, kami memang sudah melakukan konsolidasi dan komunikasi politik secara internal, dan karena memang politik ini dinamis, Dengan ya, Hanura. kami tidak bisa membuka gamblang di sini. Dengan Hanura. Kalau Saya yang saya- bukanya. Dengan Kan Hanura kan Bapak bilang bahwa itu adalah bagian representasi dari Subang. Iya, cuman katanya gimmick itu teh gitu. Nah, kan- dengan Hanura tapi gimmick. Oh, jadi gimmicknya dengan Anda padahal mah tetap arahnya Anggar ke Subang. Subang. Oh, gitu. Oh, enggak juga itu. enggak Saya harus juga. perlu konfirmasi ke Hanura nih kalau begini. Nggak ada, saya yakin lah bahwa ketua-ketua partai di Kabupaten Purwakarta ini juga punya integritas kan. Ya, Punya makanya- mekanisme, punya sistem,
Saya salut ketika waktu itu Nasdem Abang Ijo yang saya yakini bahwa dia itu adalah representasi dari Partai Nasdem. Kemudian Ketua Nasdem berstatement bahwa Abang Ijo bukan representasi partai. Nah dari situ kita belajar bahwa partai di Kabupaten Purwakarta ini juga punya mekanisme dan sistem. Nah yang jadi celakanya ini yaitu tadi bahwa Jadi maksud wakil Golkar juga sama begitu-gitunya. ya betul. Kalau Golkar punten bukan artinya kami ini so atau jumawa. Anda tidak butuh lagi sowan seperti itu. Bener. Mau ngapain? Tinggal pertanyaan hiji wanita kita unggul. Nah kalau urusan wani dan tidak kan tidak harus cerita juga ke Bapak Sarip gitu loh. Ya, Ya, sebenarnya kita- kan udah fix kan Anda akan mencalonkan diri kan gitu. Oke. Terus Golkar hanya katakanlah yang itu tadi tinggal ngajak satu partai walaupun satu aja kursi udah bisa gitu Masalahnya kan. tinggal 5 bulan Kang. Masalahnya apa sih yang bikin koalisi nggak mulus, Kang Sarip? Sekali lagi itu saya perlu jawaban yang konkret dari Kang Koalisi Sarip apa? ini. Ya koalisi Golkar supaya Ya kan belum ada ini, Kang. Iya betul. Artinya nanti ke depan apakah ini akan mulus atau akan terhalang tetap Oh, tadi ke Subang jadi gitu loh. Ini mah hitungan dukun gitu kan. prediksi lah prediksi. Hitungan dukun. Ya sebetulnya Golkar tuh piawe memainkan ritme itu semua kan gitu. Kalau misalkan hari ini apa ya ada yang memang mau membidani itu, cuman kan masalahnya kan kalaupun piawe kan itu nilai, piawe itu nilai. Kebalikan dari piawe ini kan tidak piawe, artinya seseorang itu kan bisa saja tadinya piawe menjadi tidak piawe, kan itu sangat bisa. Jadi sekarang Nah, ketika tidak ada sosok yang mampu membidani, meneruskan kata piawe, piawelah kembali, gitu loh. Ketika misalkan tidak ada sosok yang mampu membidangi urusan kepiawean itu, ya wassalam nantinya tidak piawe. Nah itu yang dikhawatirkan, gitu loh. Terus apakah ciri-cirinya ada? Ya biasanya kan pergerakan Golkar itu dinamikanya lumayan kencang biasanya. Ya karena Gitu loh. pola Golkar hari ini bukan pola wayang golek, Pak. Dinamikanya sekarang kan smooth. Ya kan? Iya, itu bisa diakui. Artinya kan sekarang kan smooth. Nah, smooth ini kan ada dua kemungkinan. Antara diam-diam tapi menjulang atau mati terpuruk. Smooth itu kan itu. Yang namanya diem. Ini mana Gitu. yang kira-kira mati terpuruk atau emang Saya rasa kalau itu hitungan Bapak Sarip ini hitungan dengan prediksi sebetulnya. Ya kan dukun, tadi juga nanya dukun. Ya, nanya. apalagi kalau sudah berbicara dukun ya kita tidak harus imani juga itu. Jadi kan tidak ada ilmu dukun gitu loh. Ada universitas dukun atau fakultas dukun juga kan nggak ada. Jadi tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ketika kita berhitung politik di Kabupaten Purwakarta ya ketika tadi Nasdem, PKB dengan PKS itu satu paket koalisi dari pusat. Ya kami juga kan di Golkar dengan Gerindra dan yang lainnya itu kan juga berkepentingan di sana. betul. Kan gitu. Terus kalau berbicara tadi bahwa Golkar ini akan ditinggalkan atau misalkan Golkar ini tidak dapat kawan koalisi, sangat jauh, terlalu jauh gitu loh. Atau bahkan sebaliknya, ketika nanti Ambu berdiri di sana, partai-partai yang ada hari ini Kan malah pada tidak datang. berani untuk melawan Ibu Haja Hanu Ratna Mustika mau seperti apa. Mereka juga sangat rasional gitu loh. Oke, waktunya ya. Udah Waktunya seepnya. Ayah panutup ya saya Closing ketik ya. statement. Enggak, saya kasih Panutup ya, masing-masing saya kasih ketik ya. penutup. Andai siapapun 2 bulan ini tidak melakukan perjelasan atas dirinya dan partainya dalam kurun 2 bulan ya. dalam kurun 2 bulan, maka wassalamlah mereka. Apa? Kenapa? Wassalam artinya the loose man, gitu loh. Emang Maka 2 bulan ini memang krusial. Krusial di dalam 2 bulan ini tidak memperjelas, mempertegas permainan, maka menjadi orang yang kalah lah mereka. Kalau misalkan dalam 2 bulan ini, waktu kan tinggal 5 bulan. Ya. Emang siapa yang berani running sedemikian cepat dengan waktu 3 bulan? Kalau dalam 2 bulan ini tidak ada pergerakan yang konkret, Kecuali petahana kan mungkin ya. gitu. Yang petahana juga kan ada PR. Ada PR siapa? Tandeman koalisi siapa? Kalau misalkan koalisi misal diambil Subang 4 partai, diambil Yadi diborong 6 partai, 10 partai, habis dong.
Kan Oke, gitu. sip. Itu barangkali ini. Mangga, Kang Bapet. Ini closing. Closing statement ya. Closing. Makasih Kang. Jadi prinsipnya bagi Partai Golkar itu sendiri bahwa yang terjadi hari ini bukan sebuah kecelakaan, tapi ini adalah sebuah maskot dan piala yang harus kita rayakan dan kita jaga bersama. Ketika hari ini Ambu sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP, ya itulah kesepakatan kita, maskot kita, bahwa ke depan ketika Purwakarta ingin berubah, maka Ambu 2 periode, rubah tatanan politik, rubah tatanan pemerintah yang ada di dalam. Jadi tidak ada lagi kubu Deddy Mulyadi, kubu Anu Ratna Mustika, yang ada adalah masyarakat, kepentingan masyarakat Kabupaten Purwakarta, itu saja. Oke, sip. Nah, Gus, mangga. Ya, memang kalau di Golkar itu kalau sudah ditugaskan dulu juga zaman Kang Sarip, bagaimana sulitnya 8 kursi mencari koalisi, tapi dulu ngeborong. Tapi sekarang saat ini siapa yang mau ngeborong? Itu kan kita tidak khawatir dengan apa yang dikatakan atau sebagian orang, tetapi kalau hanya untuk performance saja, tinggal foto-fotoan gampang, besok juga calon-calon bupati suruh datang gitu foto kan gitu kan, belum menjamin lah. Artinya pada saat ini belum menjamin karena belum ada kepastian dari partai masing-masing, itu saja. Oke, siap lah. Atur nuhun. Kayaknya menarik juga nih diskusi sore ini. Jadi Kang Sarip, Kang Papet, Kang Agus, tong bosen kayak saya mengundang lagi untuk di tema-tema lain. Saya kira begitu untuk podcast VNC kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.